Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channelku. Nah, di video kali ini saya akan sharing ke kalian bagaimana cara bikin sapu ijuk dari sabut kelapa. Nah, sapu ijuk sendiri bisa digunakan biasanya digunakan untuk membersihkan lantai atau kotoran-kotoran ya. Nah, bahannya itu sangat-sangat ekonomis ya. Jadi bahan dasarnya adalah dari sabut kelapa yang sudah digiling. Nah, pertama-tama kita akan siapkan nih bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu tentunya di sini ada sabut kelapa ya. Ini sabut kelapa yang sudah digiling, jadi sudah tinggal seratnya aja ya. Jadi untuk serbuknya itu sudah dipisahkan dan kulitnya juga. Dan ini bahan utamanya yaitu sabut kelapa ya yang sudah dipisahkan. Nah, kemudian ada ini kepala dari sapunya yang nantinya itu sabut kelapanya itu dimasukkan ke sini. Ini bahannya dari plastik ya guys. Nah, dari plastik. Nah, di sini ujungnya ada bolongannya. Dan yang kemudian adalah ada gunting. Ini fungsinya untuk memotong senar ya. Nah, kemudian ada cukil. Ini untuk ambil senarnya yang dimasukkan ke kepala sapunya tadi. Oke. Nah, kemudian di sini ada senar guys. Di sini ada senar ya, ada senar. Nah, oke, langsung aja kita bikin bagaimana cara bikinnya ya. Kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, tentunya kita harus menggunakan masker guys, karena sabut kelapa sendiri itu sangat ngebul ya, sangat berdebu. Jadi kita wajib menggunakan masker biar enggak terkena debu ya, atau serbuknya itu sangat banyak. Jadi kita harus menggunakan masker seperti ini. Oke. Dan kemudian kita perlu menggunakan pakaian berlapis ya, karena ini nanti itu baju kita itu bisa coklat. Jadi kita harus menggunakan pakaian pelindung atau pakaian pelapis seperti ini. Nah, kemudian langsung aja ya kita bikin. Langsung aja kita bikin guys. Awas cing, kameranya kok merah. Nah, pertama kita akan ambil kepala sapunya ini ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam seperti ini ya. Kita masukkan senarnya. Ini agak sedikit susah karena ini senarnya. Nah, kita perlu diingat ya, ini harus dipelengkungkan kayak gini guys. Diam kucing ini ikut-ikutan aja.
Kemudian kita akan ikat mati ya, ikat mati kayak gini. Kemudian kita akan ikat kembali seperti ini guys. Kita ikat, kemudian kita ambil beberapa bagian, kita akan ambil seperti ini guys. Nah, ini kita tarik kayak gini ya. Kemudian kita ambil senarnya, berapa, kemudian kita sini, terus kita taruh kembali tengahnya ya, kita isi ya. Kita tarik kembali, lakukan langkah ini sampai habis ya, sampai selesai. Kayak gini guys, ditarik ya. Jadi ini lagi musim hujan ya guys, jadi agak sedikit mendung di luar. Jadi untuk tengah-tengahnya itu perlu dikasih ganjel ya guys ya, biar sapunya itu kencang. Jadi kalau kayak gini aja itu nanti hidungnya itu akan lolor dan enggak kencang ya guys. Nah ini kita akan taruh gini, kayak gini. Ini yang bekas dari sisiran ya, jadi bekas daur ulang dari sapu ya. Jadi kita pergunakan kembali. Ngapain kucing? Nah, itu kucing kesayangan anak saya guys. Kayak gini guys. Jadi usaha apapun namanya di desa ya, yang penting
halal dan bisa menghasilkan cuannya. Jadi kita tentunya harus terus berusaha ya. Ikutan aja sih lo. Diam, ini duduk manis, duduk. Diam ah. Diam. Kucing. Turun sana. Ambil, kita masukkan, kita tarik, kita ambil, kita masukkan, kita tarik kayak gini ya guys. Nah, untuk bikin sapu ini kadang kita memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi untuk 1 jam itu kita kalau lambat ya, kita hanya bisa bikin 5 buah ya. Cuman kalau udah kita cepat ya sampai 6 lah, sampai 6 piece ya. Nah ini yang terakhir. Jadi untuk yang terakhir itu untuk yang terakhir adalah seperti tadi ya, yang pertama. Jadi cukup kita ambil 1 aja, kemudian kita tarik kayak gini ya guys. Nah ini guys, ini kita kemudian kita akan gunting kayak gini guys, gunting dan kemudian lalu kita ikat kayak gini ya. Kemudian kita ikat seperti ini guys,
kita ikat sampai habis supaya ininya nggak lolor atau nggak lepas ya, nggak lolor ininya. Nah ini dia guys, sudah jadi. Ini dia, ini sapunya sudah jadi guys. Nah gimana guys? Nah jadi kayak gini. Ini belum kita sisir ya. Nah jadi ini dia sapu-sapunya yang sudah selesai dibikin ya, sudah jadi ya, sudah jadi. Nah ini banyak ya, dan belum ada yang disisir. Jadi memang memerlukan waktu yang lama ya. Jadi prosesnya itu lumayan lama, yaitu dari kita ngambil sabut kelapanya, kemudian kita giling ya, kita giling sabut kelapanya, kemudian setelah kita giling sudah jadi sewiran-sewiran kayak gitu. Jadi udah terlepas dari seratnya ya, dari serat serbuknya dan kulitnya, kemudian kita jemur. Nah ini udah 1 bulan lebih, itu nggak ada ini ya guys, nggak ada panas, jadi hujan terus. Jadi kita nggak ini memperlambat produksi bikin sapunya guys. Jadi gitu ya. Nah kemudian setelah kita giling nih udah jadi nih, udah jadi seratan gitu, kita jemur, kemudian baru kita bikin sapu ya. Nah jadi awal mula saya jadi produsen sapu ijuk ini karena ya setelah pulang dari jadi TKI ya guys, jadi bingung mau ngapain gitu ya. Jadi kita mencoba untuk bikin sapu guys, dan alhamdulillah hasilnya lumayan juga. Jadi lumayan juga untuk di desa ya. Nah ini karena hujan, di luar hujan ya, takutnya nanti masuk angin, kita sharing aja ya. Jadi untuk tinggal di desa itu harus kita berusaha ya, apapun itu ya. Jadi namanya di desa ya, pekerjaan kita hasilnya itu minim ya, jadi enggak seberapa. Jadi intinya kita sabar, berusaha, dan kita sambil berdoa ya guys. Nah di sini masih hujan, jadi nggak bisa giling tepesnya ya guys. Jadi lagi inden, lagi nggak ada tepesnya, jadi nggak produksi dulu. Itu sabut kelapanya itu tinggal sedikit, mungkin tinggal beberapa aja. Nanti kita akan selesaikan untuk bikin sapunya ya guys. Kamu ngapain nih? Ini si kucing, kalau ada orang duduk nih guys, langsung aja ya, langsung minta pangku gitu ya, minta pangku. Nah jadi bagi kalian yang masih bingung nih pulang dari sana ya, dari Thailand, dari luar negeri, misalnya habis bekerja di luar negeri, nanti bingung mau ngapain di rumah gitu ya.
intinya itu adalah niat, terus berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah Gusti Allah pasti kasih kita rezeki ya. Intinya kita harus berusaha dan berdoa tentunya. Oh ya guys, jangan lupa ya dukung channel ini, jangan lupa di subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang. Nah, like dan komen biar saya itu semakin bersemangat bikin videonya. Oke? Kita ngapain lagi nih? Nah, sebenarnya hari ini jadwalnya untuk jual sapu-sapunya, cuman lagi hujan ya, mungkin besok atau lusa. Dan itu juga belum selesai sabut kelapanya, saya anyam ya karena hujan di luar, jadi takutnya nanti tubuh kita masuk angin ya. Jadi di rumah aja, nggak kemana-mana guys. Oke guys. Nah, ini adalah kucing saya guys. Kucing yang sangat lucu nih. Kalau ada orang duduk nih langsung dia minta paku guys. Ampun, jangan gigit, nggak boleh gigit. Ini masih umur 2 bulan ya, umur sekitar 2 bulanan ini kucingnya. Diam ah. Nah, saya bahas kembali ya, untuk bikin sapu hidupnya itu, untuk kepala sapunya itu harganya sekitar 800 rupiah. Jadi biasanya itu saya ambil satu karung yang isinya itu 15 piece ya, dengan harga 425.000 ya, sekitar 850 rupiah satu piece nya. Nah, untuk harga jualnya untuk sapunya itu untuk 20 biji ya, 20 piece cuman 52.000. Jadi untuk satunya kita mungkin hanya dapat 1.000 rupiah ya, 1.000 atau 1.000 lebih lah ya. Jadi lumayan lah. Nah, jadi kayak gitu guys untuk sapu ya. Nah, kemudian kita akan jual ke penampung kayak gitu, karena di sini tuh banyak banget ya, banyak banget yang penampung itu yang nantinya itu akan dijual ke berbagai pasaran gitu ya. Nah, kemudian dijual ke luar daerah. Nah, kebetulan di sini di daerah saya adalah di daerah Kroya guys, di Kroya ya, Cilacap. Ikutan aja ini si kucing. Biasanya sih yang lain-lain ya, orang lain gitu, jadi dia nggak bikin sapu. Nah, jadi dia diekspor ke negara Jepang, tapi harganya itu karena sangat murah, jadi tidak banyak peminatnya ya. Jadi lebih banyak bikin sapu kayak gini, pengrajin sapu. Mungkin ini jadi menjadi salah satu terobosan ya, kalau nanti bingung habis pulang nih dari luar atau jadi TKI TKW gitu ya, bingung mau usaha apa di rumah. Nah, ini menjadi salah satu solusinya guys, solusinya untuk usaha di rumah gitu ya. Jadi jangan bingung-bingung kalian mau usaha apa
apa dan mau bikin apa. Intinya kita ada niatan dan berusaha. Nah, jadi dulu saya juga mantan TKW ya guys, mantan TKW Taiwan nih guys. Saya di Taiwan itu 6 tahun, dan dulu sebelum saya berumah tangga saya juga di Hong Kong nih guys 5 tahun ya. Jadi memang bener-bener kerja keras ya, dari habis SMA sampai sekarang. Kemarin saya pulang tanggal 2 Februari 2022 ya, baru setengah tahun lah ya, karena ini kan bulan Oktober, udah hampir setahun ya di rumah. Nah, ini usaha sapu ini saya sudah menjalaninya hampir 4 bulanan ya, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan juga. Nah, karena dari sapu itu kita bisa jual itu yang serabut yang enggak tinggi, yang enggak panjang itu ya, bisa kita jual untuk dijadikan tambang guys. Nah, kemudian untuk serbuk dari sabut kelapa sendiri itu bisa kita jual ke tukang-tukang kayak tanaman hias ya. Dan kebetulan di sini sudah ada langganan, jadi setiap 1 bulan sekali mereka itu ambil dari hasil serbuknya itu. Jadi itu sangat-sangatlah membantu ekonomi keluarga guys. Untuk 1 karungnya itu di harga Rp4.000, tapi ya lumayan juga ya, karena apa namanya itu untuk menambah penghasilan kita. Untuk 1 karungnya itu kita taker dengan ember cat, bekas cat itu ya. Jadi tiga ember itu kita ukur, kemudian kita masukkan ke dalam karung, kemudian kita pak. Dan oke, nanti di video selanjutnya saya akan bikin tutorialnya ya guys. Nah, untuk sabut-sabut yang kurang bagus ya, jadi bisa ditambang ya, ditambang gitu ya. Jadi kayak tambang sapu tepes. Nah, itu bisa digunakan untuk media tanam bunga janda bolong nih. Saya akan mereview tambang ya. Jadi tambang yang digunakan untuk tanaman janda bolong. Nah, jadi ini dia guys. Ntar ya guys. Nah, jadi ini dia guys. Nah, bisa dilihat? Ini dia. Nah, jadi seperti ini guys. Nah ini digunakan untuk media tanam seperti ini, dan ini sangat indah ya guys, sangat indah sekali ya, sangat indah. Dan ini cocok untuk ide usaha juga, cocok banget untuk ide usaha bagi kalian yang pokoknya yang bingung masih usaha apa di rumah gitu ya guys ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya guys untuk reviewnya dan tutorial bikin sapunya. Ini kucing nih, ini berumur 2 bulan nih guys. Hai, halo, bingung dia, bingung. Sayang, ayo,
Cantik sekali nggak? Pus, sini Pus. Pus. Oh, makan dapat cecok. Dapat cecok. Pus, Pus. Nah, kalau kita lanjut lagi ya pembahasan dari sapu. Nah, biasanya itu sapu-sapunya itu dijual ya, dijual ke pasar-pasar. Untuk harganya sendiri itu kalau sudah dikasih kayu guys, itu harganya sebesar Rp7.000. Dan jadi ini seperti ini ya, saya mau kasih lihat sapunya. Nah, ini dia guys. Nah, ini sapu yang sudah jadi nih guys. Kita akan coba ya. Kita akan nyapu lantai. Nah, jadi ini guys, sapu yang sudah jadi. Jadi seperti ini dikasih gagang ya. Nah, biasanya untuk menyapu kayak gini guys. Nah, kayak gini biasanya digunakan untuk membersihkan lantai ya guys, atau untuk membersihkan kotoran-kotoran. Kalau udah cepet bikin sapu ini biasanya itu memerlukan waktu 1 hari itu bisa menghasilkan 50 sapu guys, 50 atau 60 ya. Kalau untuk masih pemula seperti saya paling cuma bisa 30 lah, 30-40 ya. Itu pun udah cepet ya, karena pekerjaan kita kan dibagi-bagi ya, jadi nggak bikin sapu aja, jadi ya nggak terlalu. Nah, ini bisa digunakan seperti ini guys. Nah, caranya tuh. Nah, ini sangat mudah sekali ya digunakan, dan ini sangat multifungsi ya. Nah, untuk membersihkan sawang-sawang tembok guys, atau membersihkan lantai kayak gini ya. Nah, jadi lumayan multifungsi ya. Jadi bisa digunakan untuk menyapu lantai, bisa juga digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran ya. Awas cing, kucing, awas cing.
Dan biasanya kalau di luar negeri itu juga banyak sapu ijuk dari ini ya, dari sabut kelapa. Itu pun diekspor dari kita, dari Indonesia ya. Jadi beruntunglah kita jadi warga Indonesia yang mempunyai banyak keanekaragaman dan kerajinan ya guys. Itu kucingnya lagi lihat. Nah, jadi selain dari sapu ijuk, di sini juga bikin kerajinan seperti keset ya guys. Nah, ini dia kesetnya. Jadi bikin keset welcome ya dari kain nih guys. Jadi di daerah saya itu emang banyak terdapat kerajinan-kerajinan ya guys. Jadi orangnya itu nggak ada yang nganggur, jadi apa aja dibikin ya. Jadi emang hidup di desa itu emang harus kita tuh pinter-pinter, pokoknya nggak boleh berpangku tangan gitu ya, karena rezeki itu emang datangnya dari Allah, cuman kita harus mencarinya dan mengejarnya. Itu ya kira-kira. Nah, ini bekas motor, jadi sangatlah kotor ya. Ini nanti mau saya taruh di sini saja dulu. Nah, ini dia sapunya. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan akan sharing bagaimana cara bikin keset dari kain ya ke kalian. Nah, di video kali ini kan saya berbagi tutorial bagaimana cara bikin sapu dari sabut kelapa, karena ini cocok banget untuk produksi rumahan ya, jadi nggak memerlukan biaya terlalu besar. Oke, nah di sini saya akan kupas tuntas jadi berapa modalnya dan untuk bikin produksi sapu ini. Nah, yang pertama itu
kita harus bikin mesinnya terlebih dahulu. Mesinnya itu sekitar kita harus merogoh kocek 3 juta rupiah ya untuk bikin mesin, dan itu untuk bikin sendiri ya. Kalau bikin mesin penggiling dari sabut kelapanya itu kita merogoh kocek 3 juta ya, sekitar 2.500.000 atau 3 juta ya untuk ongkos kesana kemari gitu ya kan. Jadi untuk mesinnya sendiri itu dari mesin air, yaitu mesin jet pump, kemudian kita bikin ragangan kayak gitu ya, dari ragangan kayunya gitu ya, dari ragangan kayunya, kemudian kita bikin kayu yang bulat, kemudian kita pasang paku-pakunya, dan pakunya sendiri itu menggunakan paku beton ya guys. Jadi biar awet, jadi nggak gampang rusak pakunya, jadi nggak gampang patah gitu ya, karena paku beton itu tahan lama dan bener-bener mantap guys. Nah lalu kemudian untuk mesinnya itu 3 juta. Nah kemudian tepesnya ya guys. Nah jadi tepesnya ini nih kita harus ambil dari petani langsung biar harganya itu lebih murah ya guys. Jadi untuk satu biji tepes, satu biji sabut kelapa itu dari satu kelapa itu harga 200 perak ya. Jadi sangat ekonomis. Itu untuk yang berukuran besar, diameter mungkin panjangnya 30 cm ya, itu 200. Nah kalau mau yang lebih pendek lagi atau sabut kelapa yang agak jelekan gitu, cuman 100 rupiah saja ya, 100 rupiah ya, 100 rupiah saja. Kalau yang panjang ya agak lebih mahal. Nah kemudian kita cari ke petani-petani kelapa ya, yang ambil kelapa langsung dari pohonnya. Kemudian harus kita giling. Jadi kita harus cepat giling nih guys, biar nanti sapunya itu enggak hitam dan hasilnya itu bagus. Jadi enggak hitam ya, hasilnya jadi bagus dan nilai jualnya itu tinggi ya. Kalau misalnya kita simpan 3 hari ya sampai 4 hari atau 1 minggu gitu ya, itu nantinya sapunya itu bakalan hitam dan jadi hasilnya itu jelek ya, jadi nilai jualnya itu berkurang. Nah kalau putih bersih gitu ya kan, jadi kita nilai jualnya itu yang mau beli itu juga suka gitu, demen ya guys ya. Oke, nah kemudian selain dari mesin sapu dari sabut kelapa, kemudian ada itu tadi kepala sapunya ya, lakopnya tadi ya, lakop dari sapunya itu yang terbuat dari bahan plastik. Untuk satu bijinya, satu piece-nya itu harga 850. Nah biasanya itu dijual per karung ya guys. Jadi satu karung itu isinya sekitar 500 ya. Tapi kadang ada yang cacat gitu ya. Kadang ada yang cacat dan itu bisa kita kembalikan. Biasanya itu cacat di bagian ujungnya atau di bagian tengahnya. Oke, nanti saya akan kasih lihat ke kalian. Nah, jadi biasanya rusak di bagian sininya nih guys.
perlu tuh ya. Jadi ininya tuh kecil banget dan ini nggak bakalan bisa masuk sabut kelapanya, jadi susah. Nah kayak gini guys. Nah kalau yang ini kan bolong-bolongannya tuh gede ya, jadi bolongannya tuh gede seperti ini. Nah ini kayak gini, jadi itu kalau ditarik itu nggak bakalan masuk ke dalam. Nah kemudian kayak gini nih. Nah kayak gini, jadi tengahnya itu kayak gini nih, jadi kita nggak bisa menyusunnya dengan rapi ya guys. Nah ini nanti 2 piece mau saya kembalikan ke penjualnya ya, karena ini rusak dan kita perlu kembalikan ke pedagangnya. Bisa dikembalikan. Nah selain dari sabut kelapa, sapu ya bisa menggunakan dari ijuk ya, ijuk hitam. Tapi untuk harganya itu memang sedikit mahal. Jadi modalnya itu harus lebih sedikit banyak ya, lebih banyak maksudnya. Jadi lebih banyak modalnya. Beda dengan sabut kelapa sendiri. Kalau sabut kelapa itu kan untuk 200 piece-nya hanya Rp50.000 saja ya kan. Kalau untuk ijuknya itu lebih mahal ya guys. Jadi lebih mahal dibanding dari sabut kelapa. Nah ada juga nih guys yang nggak pakai mesin ya, jadi prosesnya itu lumayan lama ya, karena prosesnya itu sabut kelapanya harus direndam terlebih dahulu ya. Kalau sudah direndam baru ditumbuk kayak gitu, dan itu sangat memerlukan waktu yang lumayan lama dan tenaganya juga lebih capek ya, jadi lebih terkuras gitu ya, lebih banyak lah ya. Memang sih kalau menggunakan mesin itu listriknya sedikit mahal ya, karena untuk 1 minggu itu memerlukan biaya Rp50.000. Jadi kadang kalau saya isi Rp50.000 ya listriknya, itu hanya sampai 1 minggu atau 10 hari ya, karena ini di sini listriknya memakai pulsa, jadi mungkin sedikit lebih boros. Tapi ya nggak apa-apa, karena usaha itu kan perlu modal, dan itu diperlukan modal ya guys. Jadi kita harus ya mau bagaimana lagi ya kan, intinya kita harus berusaha, yang penting kita menghasilkan cuan ya, yang pastinya halal dan barokah ya kan, berguna untuk keluarga. Dan untuk produksi sapu ini saya melakukannya dengan suami saya, jadi tugas saya hanya bikin sapu seperti tadi ya. Kalau untuk suami saya yaitu mencari sabut kelapa, keliling-keliling sini kampung ya, banyak sekali penjual sabut kelapa kayak gitu ya. Kemudian ngangkut pulang ke rumah ya kan. Terus setelah itu digiling guys, jadi digiling. Nah pokoknya di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana menggiling sabut kelapa itu, menggiling dan kokopet itu ya. Nah kemudian setelah digiling nih, dijemur. Kalau udah dijemur, udah kering, baru nih saya bikin sapunya guys. Jadi tugas saya hanya bikin sapu saja, itu pun memerlukan waktu yang sangat lama ya. Jadi memang harus sabar dan harus benar-benar kita mengantuk kan, maaf ya.
ngantuk sekali. Maaf ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nih. Nah, kalau kita bisa ekspor nih guys, kita bisa ekspor sapu-sapunya ke luar negeri, itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi ya, karena tentunya harganya itu semakin tinggi dan produksinya juga hasil dari penjualnya juga semakin bagus. Tapi kita harus bikin surat-suratnya dulu guys, surat-surat untuk ekspor dan impornya. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan? Sudah saya kupas tuntas bagaimana cara bikin sapu ijuk, sapu dari sabut kelapa, dan cara bikin dan produksinya. Nah, kemudian nanti saya akan mereview mesin ya, mesin dari sabut kelapanya ya. Jadi kita akan review mesin dari sabut kelapa biar kalian nggak penasaran ya kan. Kalau ada yang masih kurang. Nah, oke guys, jadi saya akan mereview mesin sabut kelapanya ya. Nah, jadi ini adalah mesinnya seperti ini guys. Jadi terdapat paku-paku ya. Jadi ini adalah paku-paku yang dipasang di kayu bulat seperti ini ya. Jadi ini sangat tajam sekali. Nah, ini ada tutup yang digunakan untuk menutup kayak gini biar sabut kelapanya itu enggak muncrat kemana-mana ya. Dan ini ada karpet. Nah, ini karpetnya untuk kita. Nah, ini bekas ada kokopitnya ya, jadi nanti jatuhnya ke sini, jadi kayak gilingan gitu, gilingan sabut kelapa ya. Memang ini gilingan sabut kelapa, dan ini ditaruh karung kayak gini ya biar enggak kemana-mana. Nah, kita bisa lihat nah ini ada tempat duduk ya, tempat duduknya seperti ini, karena ini untuk sementara ya, pemula, jadi pakainya kayak gini guys ya. Ada kursinya untuk duduk, jadi kita duduk kayak gini guys. Nah, kita duduk seperti ini. Nanti tepesnya kita masukkan kayak gini, kita nyalakan karena ini lagi nggak ada sabut kelapanya ya guys, jadi kosong. Nah ini ceklatannya diceklekin, nanti nyala guys. Kayak gitu, jadi tepesnya dimasukin. Nah, ini ada
rodanya ya, jadi roda untuk menggiling. Nah, kemudian ada mesinnya guys. Nah, ini mesin, ini adalah bekas mesin Sanyo guys. Nah, ini kayaknya kayak gini nih bentuknya, modelnya kayak gini. Ini kayaknya harus yang kuat supaya awet ya, supaya awet guys. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah sabut kelapa yang bisa ditambang. Ini biasanya ada orang yang nyariin ya, tapi karena kosong sabut kelapa tepesnya itu, jadi kita nggak bisa jual. Nah, ini nanti kita saling kayak gini. Nah, ini bisa dilihat itu kokopit yang kita gunakan sebagai media tanam. Nah, kira-kira kayak gitu ya guys. Nah, ini gudangnya, jadi tempat bikin sapunya kayak gini guys. Nah, di situ tempat mesin, dan di sini untuk menyaring dari sabut kelapa. Nah, di situ tempat saya bikin sapu guys. Oke. Nah, ini sapu-sapunya tuh udah dapat lumayan banyak ya. Ada beberapa sapu. Dan setelah kita bikin, nanti kita juga harus menyisir ya. Jadi kita perlu menyisir sabut kelapanya, kita sisir yang nantinya kita akan jual. Kita akan jual ya, kita akan jual ke pedagang penadah ya. Nah, kita akan ambil nih guys. Nah, ini udah kita sisir ya, namun belum kita potong ya. Belum kita potong guys. Nah, ini yang sudah kita potong guys. Kita coba lihat. Tinggi banget ya, karena saya pendek dan ininya tinggi, jadi kita memerlukan alat bantu ambil seperti ini guys. Nah, ini dia guys. Nah, ini dia. Nah, sudah sisir dan dipotong rapi. Nah, begini guys. Oke ya, kayak gini guys. Kita taruh kembali di atasnya. Oke. Ini Cing, masuk Cing. Nah, jadi untuk video kali ini sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, dan yang belum mendukung bisa di subscribe ya guys. Jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa tinggalkan komen, like, dan
Jika menurut kalian video ini berguna, boleh silahkan di-share ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.